Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai function def. Ya, di sini saya atas nama Firzanora Aprilia dengan NIM 21041111000049. Baik, saya mulai. Apa sih itu function? Function adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau modul program yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses sebagian dari pekerjaan program utama. Nah, kenapa sih dibutuhkan function? Nah, function sendiri digunakan untuk membuat blok program tersendiri. Nah, kemudian untuk memudahkan pembacaan dari perintah program dan membuat program lebih terstruktur. Keuntungan function tersendiri yang pertama adalah program besar dapat dipisah-pisah menjadi program-program kecil melalui function. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam mencari kesalahan-kesalahan karena alur logika jelas dan kesalahan dapat dilokalisasi dalam suatu model tertentu. Yang ketiga, memperbaiki atau memodifikasikan program dapat digunakan pada suatu modul tertentu saja tanpa mengganggu keseluruhan program. Kemudian yang keempat, dapat digunakan kembali atau reusability oleh program atau fungsi lain. Yang kelima, meminimalkan penulisan perintah yang sama. Nah, kategori function tersendiri itu terdiri atas yang pertama, standar library function adalah fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh interpreter Python dalam file-file atau library, misalkan yaitu raw, input, kemudian print, open, len, max, min, dan lain-lain. Yang kedua, program defined function adalah function yang dibuat oleh programmer sendiri. Function ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program, letaknya terpisah dari program utama dan bisa dijadikan satu ke dalam suatu library buatan programmer itu sendiri. Nah, kategori function dalam Python terdapat dua perintah yang dapat digunakan untuk membuat sebuah fungsi, yaitu def dan lambda. Def adalah perintah standar dalam Python untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Kemudian, tidak seperti function dalam bahasa pemrograman compiler seperti C atau C++, def dalam Python merupakan perintah yang executable, artinya function tidak akan aktif sampai Python merunning program def tersebut. Sedangkan lambda adalah Python yang lebih dikenal dengan nama anonymous function atau fungsi yang tidak disebutkan namanya. Dan lambda bukanlah sebuah perintah atau statement, namun lebih kepada ekspresi atau expression. Di sini saya akan menggali def itu sendiri. Kita akan membahas def lebih banyak daripada lambda. Mendeklarasikan dan memakai fungsi. Statement def digunakan untuk mendeklarasikan fungsi, sedangkan statement return digunakan untuk mengembalikan suatu nilai kepada bagian program yang memanggil fungsi. Contoh bentuk umum dari statement def sendiri itu mendeklarasikan fungsi adalah diantaranya sebagai berikut. Def nama underscore fungsi di dalam kurung argumen pertama terdapat argumen kedua, kemudian argumen ketiga, dan argumen seterusnya, atau argumen n. Yang di dalamnya ini terdapat statement-statement setelah itu. Kemudian sebuah fungsi itu diawali dengan statement def, kemudian diikuti oleh sebuah nama underscore fungsinya. Sebuah fungsi dapat memiliki daftar argumen atau parameter atau tidak. Baik, kita coba langsung ke kode programnya. Program sederhananya. Kita akan mulai membuat program sederhananya. Nah, di sini contoh sebuah fungsi sederhana saya namai dengan halo underscore. Nah, kita printkan halo
Jadi saya buat seperti ini, lalu kita printkan. Bagaimana jadinya? Baik. Nah, tidak ada di terminalnya. Kenapa tidak ada? Tidak running. Jadi fungsi ini seharusnya kita panggil terlebih dahulu, maka akan mengeksekusi perintah print. Jadi bagaimana cara memanggil fungsi tersebut? Ya cukuplah sederhana. Nih, tidak ada kan? Tidak. Jadi bagaimana? Cukup sederhana. Cukup ketik nama fungsinya ditambah dengan tanda kurung seperti berikut yang saya contohkan seperti ini. Halo. Maaf, salah. Super. Coba kita running. Baik, coba kita keluar terlebih dahulu. Kita running lagi. Nah, ini ya, Halo Python. Mari kita belajar fungsi di Python. Jadi, kita harus memanggil fungsi tersebut. Jadi, outputnya akan keluar seperti ini. Dan bahkan kita bisa memanggil fungsi ini kalau dunia ini berkali-kali loh. Jadi, tidak usah khawatir. Coba kita clear terlebih dahulu. Biar terlihat jelas. Nah, nih, Halo Python yang kita belajar fungsi di Python. Jadi, kita beralih ke bagaimana kita belajar fungsi dengan argumen atau parameter. Kita balik ke PPT yang terlebih dahulu. Nah, di sini sebuah fungsi dapat memiliki daftar argumen atau parameter ataupun tidak. Tanda titik 2 menandakan awal pendefinisian tubuh dari fungsi yang terdiri dari statement-statement. Jadi kita di sini ada menggunakan parameter def, kemudian ucapan. Contoh di sini adalah def ucapan, buka dan tutup huruf Anda sedang menggunakan fungsi. Dan katanya akan masukkan Anda sedang menggunakan fungsi gitu. Baik, adalah fungsi dengan argumen atau parameter. Jadi fungsi sederhana yang pertama saya buat adalah sebuah fungsi juga bisa menerima parameter ataupun argumen. Ini merupakan suatu nilai atau variabel yang dilemparkan ke dalam fungsi untuk diproses lebih lanjut. Nah, sebagai contoh, apabila kita tuliskan halo Nur sama datang, halo Len bisa datang, halo Kak bisa datang, itu kan kita memproduksi seperti itu dengan Python dengan banyak cara seperti list, ulangan dan lain sebagainya. Akan tetapi mungkin yang langsung terbesit dalam benak kita adalah dengan melakukan 4 kali print halo Nur sama datang, halo Len sama datang. Tidak, kita bisa menggunakannya dengan sangat simpel, yaitu dengan tidak melakukan 4 kali print, tetapi menggunakan fungsi dan parameter pada itu. Baik, kita ketik di sini def selamat underscore datang nama, kemudian print di sini f send halo nama selamat datang karena satu, kemudian lanjut kita selamat datang Ali, kemudian coba kita ubah nama Ali ini menjadi siapa? Wendy. Kemudian kita ubah lagi menjadi Nurul. Kemudian kita ubah lagi menjadi Isa. Baik, kita akan terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat ya, halo Ali selamat datang, halo Wendy selamat datang, halo Nurul selamat datang gitu. Sebaiknya kita kasih ini aja ya, biar nyaman. Sebentar, ada kesalahan. Kita clear terlebih dahulu. Kita lagi. Nah, di sini ada jarak spasi lah di sini. Halo, selamat datang, halo, selamat datang, halo, selamat datang. Nah, contoh lainnya, kita ini dulu, ubah semuanya menjadi komen agar terlihat hasil runningnya. Nah, udah. Kita ubah komen dulu, teman. Jadi kita akan menggunakan, kita akan mencontohkan lagi def luas underscore segitiga alas koma tinggi. Nah, kenapa kita menggunakan parameter apabila di sini kan parameternya hanya ada satu. Nah, apabila kita parameternya lebih dari satu, kita bisa menggunakan tanda koma di sini untuk memisahkannya.
kita teruskan lagi, titik 2. Luas sama dengan alas dikali tinggi. Kemudian dibagi 2. Kemudian print luas segitiga. Format fungsi ini yaitu luas. Jadi begini ya, coba ke sana. Lalu kita panggil fungsinya dengan luas underscore segitiga 4 dan 6, alasnya 4 dengan tinggi yang 6. Kita clear terlebih dahulu biar nyaman. Coba kita running apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, ini luas segitiga dengan 12. Begitu. Mudah bukan? Mudah lah. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan fungsi yang mengembalikan nilai atau yang disebut dengan return. Saya akan menjelaskan statement return itu sendiri. Statement return itu dapat diletakkan di bagian mana saja dalam tubuh fungsi. Nah, statement return itu menandakan akhir dari pemanggilan fungsi dan akan mengirimkan suatu nilai balik kepada program yang memanggil fungsi tersebut. Begitu. Next, statement return itu bersifat opsional, artinya jika sebuah fungsi tidak memiliki statement return, maka sebuah fungsi tidak akan mengembalikan suatu nilai apapun. Nah, contohnya di sini, def itu kemudian nama sebuah fungsi ada argumen 1, argumen 2, argumen 3, dan seterusnya. Ini yang berisi statement, dan di sini perbedaannya return. Baik, untuk mencoba codingan program dari statement return, kita buat ini komen biar tidak terang. Nah, di sini saya akan membuat komen yang akan saya namakan fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, di sini akan yang saya buat adalah def sapa. Lalu kita print. Di sini saya tulis halo, apa kabar? Jadi terus kita def lagi, hitung luas persegi. Nah, di sini saya akan menggunakan parameter sisi yang pasti. Nah, lalu di sini ada ini nih yang membedakan, result sama dengan sisi dikali sisi. Nah, fungsi yang mengembalikan nilai ini tidak mengembalikan nilai biasanya, fungsi yang tidak mengembalikan nilai pada biasanya itu disebut dengan prosedur. Namun, kadang kita butuh hasil proses dari fungsi untuk digunakan pada proses berikutnya. Maka fungsi harus mengembalikan nilai dari hasil pemrosesannya. Cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return. Lalu digunakan dengan diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan. Maaf, maksud saya yang membedakan di sini adalah return, bukan result. Belum saya ketik di sini. Return result. Result adalah total ya, keseluruhan. Lalu kita panggil sapa. Kemudian sebentar. Ada kesalahan. Sapa, kemudian sapa lagi 2 kali. Sama dengan integer input, kita akan masukkan angka di sini. Input, masukkan panjang sisi perseginya. Nah,
menggunakan koordinat. Di sini luas persegi sama dengan hitung maaf maksud saya benar, hitung underscore luas underscore persegi persegi. Di sini akan kita masukkan A, ya kan, benar sekali. Yap, sudah. Kemudian kita print. Tidak lupa pula dengan copy saja ya. Gak bisa deh. Di sini kita ubah dengan hitung keliling. Nah, kenapa saya masukkan keliling persegi sedangkan kita masih belum buat di sini. Baik, ya kita buat dev lagi di sini. Dev, saya ingin memasukkan keliling persegi. Jadi kita menuliskan lagi, mengetikkan hitung underscore keliling persegi dengan parameter sisi 2 result dengan 4 dikali sisi. Nah, ini salah ya. Return result. Nah, sudah selesai. Mari kita coba run. Kemudian kita run. Kita masukkan berapa? 12. Nah, luas persegi 144 dengan keliling perseginya 48. Mungkin kita coba dengan angka lain biar berbeda. Kita masukkan angka 18 dengan luas persegi 324 dan keliling persegi 72. Jadi apa sih kesimpulannya nih? Pada fungsi luas segitiga yang di atas yang telah kita buat sebelumnya, kita melakukan print dari ini. Kita melakukan print ini dari hasil pemrosesan secara langsung di dalam fungsinya. Sedangkan fungsi dari luas persegi kita melakukan printnya itu pada saat pemanggilannya. Jadi fungsi luas persegi itu akan bernilai sesuai dengan hasil yang dikembalikan, sehingga kita dapat memanfaatkannya untuk pemrosesan berikutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan salah katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.